Oke. Oke, selamat siang untuk bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Perlu saya perkenalkan diri saya Divi Agus Prananda, Sarjana Hukum Magister Kemotretan. Dalam hal ini saya selaku mediator yang ditunjuk oleh pengadilan dalam perkara penyelesaian sengketa antara bapak-bapak, antara Bapak Nofri dan Bapak Rizky, yang mana dalam hal ini selaku pihak penggugat dan pihak tergugat. Maka dari itu perlu saya jelaskan, proses mediasi adalah diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana dijelaskan proses penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dalam tahap awal, yaitu melalui jalur proses mediasi. Untuk itu perlu saya jelaskan terkait terkait dengan proses mediasi ini, yang mana saya berharap bapak-bapak dalam permasalahan tersebut dapat menempuh jalur perdamaian, sehingga upaya-upaya yang bisa kita lakukan itu bisa diselesaikan melalui jalur mediasi sehingga mencapai kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk itu perlu diperkenalkan diri antara masing-masing para pihak. Yang pertama dari pihak penggugat, silakan Bapak pihak penggugat boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, baik, Bapak mediator. Di sini saya sebagai penggugat bernama Nofri Dansyah. Jadi saya langsung saja Pak dengan inti masalahnya. Jadi saya adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Merdeka nomor 15. Tanah ini sudah saya beli sejak tahun 2015 Pak. Dan saya memiliki sertifikat yang sah atas nama saya. Namun saya baru-baru ini mengetahui jika ada tumpang tindih antara tanah saya dan tanah yang diklaim oleh saudara tergugat, yang terletak tepat di sebelah tanah saya. Menurut saya, tanah tersebut adalah bagian dari milik saya, tetapi tergugat mengklaimnya bahwa itu adalah tanah milik tergugat. Oke. Kemudian dari pihak tergugat bisa disampaikan. Baik Pak, terima kasih Bapak moderator. Sebelumnya saya sudah mengeluarkan sertifikat saya beserta peta batas yang menunjukkan posisi letak tanah saya, dan saya juga sudah melakukan pengukuran yang menunjukkan bahwa tanah yang saya miliki tidak dalam masuk klaim tergugat Pak. Oke, jadi sudah disampaikan terkait pokok permasalahan. Maka dari itu untuk proses mediasinya akan kita mulai. Sebelum kita mulai proses mediasi, perkenankan dulu, saya jelaskan dulu terkait dengan tata tertib proses mediasi tersebut. Yang pertama perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak sekalian terkait dengan proses mediasi ini. Saya berharap selama proses mediasi para pihak dalam hal ini, yang pertama tidak menggunakan kekerasan, kemudian menjaga situasi mediasi agar kondusif, itu tidak menggunakan suara-suara yang keras, kemudian tidak menggunakan kata-kata yang kasar, sehingga dalam hal ini para pihak saya berharap dapat mencapai kesepakatan terkait dengan permasalahan yang akan kita selesaikan dari ini. Jika bapak-bapak tidak berkeberatan, maka dalam hal ini saya minta persetujuan terlebih dahulu. Apakah bapak-bapak bersedia terkait dengan peraturan tata tertib tersebut? Bersedia Pak. Oke, jika bersedia perlu saya ulangi lagi kembali. Saya berharap mudah-mudahan tata tertib ini dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak. Untuk itu kita mulai terkait dengan proses mediasi. Saya perlu Bapak jelaskan dulu terkait dengan kronologis kepemilikan tanah yang dimohon oleh penggugat. Untuk Bapak Nofri selaku pihak penggugat, apakah dapat menguraikan terkait dengan proses atau permasalahan tersebut? Baik Pak, jadi saya akan menguraikan kronologi bagaimana hal ini bisa saya gugat ke tergugat ini. Jadi saya memiliki sertifikat yang dimana terbitnya itu pada tahun 2015. Hingga pada tahun sekarang 2024 saya sudah membayar kewajiban saya untuk membayar pajak. Namun tepat di akhir tahun Desember saya mendengar kabar bahwa ternyata ketika saya mengecek tanah tersebut sudah ada bangunan Pak, sudah ada bangunan yang dimana saya tidak merasa bahwa saya membangun bangunan di tanah tersebut, sehingga saya pun mencari tahu siapa yang membuat bangunan tersebut, dan akhirnya saya bertemu dengan saudara Rizky yang akhirnya saya gugat karena dia juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah punya dia, dan dia mengakui bahwa dia membangun bangunan tanpa pengetahuan saya. Oke, boleh untuk terkait dengan objek tersebut, menurut Bapak untuk penguasaan tanahnya dikuasai dari tahun berapa? Saya menguasai tahun tersebut
tepat pada tahun 2015 Pak, pada saat transaksi proses jual beli. Di tahun 2015, 2015. artinya di tahun 2015 itu Pak Nofri sudah menguasai tanah tersebut Ya, dan sudah dilakukan proses peralihan hak ya atas sudah nama Pak proses Nofri. Kemudian untuk tahun 2000 berapa Bapak baru menyadari bahwa Saya baru menyadari ketika pada tahun 2024 Pak. 2024. Jadi sepanjang tahun 2015 hingga 2024 saya sudah membayar kewajiban saya Pak untuk bayar pajak Pak. Cuman ketika saya kembali ke ini tempat tanah tersebut berada, karena kebetulan saya berada di luar domisili Pak. Saya berada di luar domisili tanah tersebut sehingga saya tidak mungkin untuk langsung memantaunya langsung ya. Karena kebetulan tahun 2024 nya saya baru memantau. Oke. Nah, setelah saya memantau, kemudian diketahui ternyata ada bangunan Pak yang sudah berjalan konstruksinya. Seperti itu. Artinya di sini Pak Nofri selaku pemilik hak awal merasa bahwa ini tanah tersebut awalnya tidak ada sengketa, Tidak ada sengketa. tidak ada kepemilikan tanah di Tidak ada atas tanah kepemilikan. tersebut, sehingga di tahun 2024 baru menyadari di atas tanah tersebut telah terbit atau berdiri bangunan di atas Ya, tanah tersebut. benar, Pak. Oke. Untuk Bapak Rizky bisa jelaskan terkait dengan kronologis kepemilikan hak? Baik Pak, terima kasih Bapak Mediator. Sebelumnya saya juga memiliki sertifikat yang sah atas nama saya, dan saya memiliki sertifikat ini sejak tahun 2020 Pak. Yang dimana pada kemudian hari ternyata 2024 tanah saya yang ternyata tumpang tindih dengan tanah saudara Bapak Nofri Pak. Oke, Bapak masing-masing bawa sertifikatnya ya? Iya. Oke, ada bawa sertifikatnya. Terus bisa ditunjukkan? Kemudian sebelumnya pada saat setelah melakukan pengecekan dan pengukuran, saya menyadari bahwa dari tanah saya tumpang tindih dengan tanah Bapak Nofri yang telah diklaim oleh Bapak Nofri, dan kemudian dari hal ini menjadi suatu permasalahan dari pihak kami berdua Pak. Oke, untuk itu saya sudah mendengar artinya permasalahan dengan objek tersebut di atas. Inilah upaya mediasi yang dapat kita lakukan. Saya berharap antara kedua belah pihak dapat menyelesaikan, ada kata kesepakatan dalam proses pengakhiran permasalahan ini. Maka untuk itu saya bisa mendengar harapan masing-masing para pihak dalam proses terkait objek. Kira-kira karena seperti ini Pak, dalam proses mediasi ini harus ada kesepakatan. Artinya ada tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing para pihak. Yang jelas ada keinginan yang diharapkan oleh para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Nah, yang perlu saya dengar keinginan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Kira-kira keinginan Bapak Nofri dalam hal ini seperti apa? Agar permasalahan tersebut dapat kita selesaikan melalui proses mediasi. Karena saya berharap ada win-win solution yang akan diberikan sehingga para pihak dalam hal ini merasa tidak dirugikan terkait dengan objek tersebut. Nah, yang mana saat ini saya melihat bahwa di tanah tersebut sudah berdiri bangunan yang telah dikuasai dan ditempati oleh saudara atau Bapak Rizky. Kemudian berdasarkan pernyataan Pak Nofri juga, ini juga sudah membawa alat bukti berupa sertifikat. Ternyata sertifikat Pak Nofri dari segi penerbitan dan waktu dan tahunnya jauh lebih dahulu daripada sertifikat yang dimiliki oleh Bapak Rizky. Sementara yang perlu kita perhatikan di atas tanah tersebut dalam hal ini sudah terbentuk atau terbit atau berbentuk bangunan di atas tanah tersebut yang mana saat ini telah dikuasai dan ditempati oleh saudara atau Bapak Rizky. Nah, dalam hal ini saya berharap upaya-upaya atau keinginan-keinginan Bapak-Bapak sehingga dapat diselesaikan, dan saya berharap keinginan-keinginan tersebut dapat terpenuhi atau dapat disepakati oleh para pihak. Nah, untuk itu saya baru mendengar sedikit atau keinginan dari pihak penggugat. Kira-kira keinginan Bapak Nofri seperti apa? Pak Mediator, saya sederhana saja Pak. Saya ingin agar hak saya itu diakui dari tanah saya, dan agar tanah saya itu tidak diambil begitu saja gitu. Untuk walaupun sebagian gitu. Artinya menurut Bapak apakah ada keinginan penggantian kerugian atau seperti apa, Ya, atau pembayaran seperti apa, yang mana nanti mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bisa menjadi solusi agar ada upaya-upaya yang dapat dilakukan antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, saya berharap upaya perdamaian ini dapat tercapai dalam proses mediasi sehingga tidak perlu kita lanjutkan dalam proses pengadilan. Nah, itu kira-kira upaya harapan tadi seperti apa menurut Bapak? Baik Pak Mediator. Jadi
ya mungkin saya berubah pikiran Pak, lebih baik saya meminta ini saja kerugian saja, kerugian material yang tadi sudah dikeluarkan, yang berupa uang kepada Bapak Saudara Rizky ya, sebesar 182 juta Pak. Oke. Karena saya mempertimbangkan dari bahan-bahan bangunannya, baik itu dari teras, badan bangunan, serta atap itu Pak. Oke, artinya Bapak yang membayar kerugian tersebut atau dari Pak Rizky yang akan membayar Bapak? Dari Bapak Rizky. Bapak Rizky yang akan membayar kerugian tersebut kepada Bapak dengan nilai uang sebesar 180 juta Pak ya. Jadi perlu saya sampaikan dari pihak penggugat bahwa pihak penggugat saat ini menginginkan ada upaya ganti rugi dari pihak tergugat. Nah, upaya ganti rugi itu berupa uang dengan nilai 182 juta yang mana saat ini harus diberikan dari pihak tergugat kepada pihak penggugat. Nah, saya berharap apa yang sudah disampaikan pihak penggugat ini dapat direspon oleh pihak tergugat. Kira-kira dari pihak tergugat seperti apa keinginan pihak tergugat? Memang saya waktu membeli tanah ini pada tahun 2020 telah sepanjang 4 tahun dari 2020 ke 2004 telah membangun suatu bangunan yang bisa disebut rumah, dan sekira saya untuk pindah dari tanah tersebut sangat tidak mungkin. Saya lebih baik memberikan suatu kompensasi terhadap Bapak Nofri sehingga saya masih tetap berada di tanah yang pada saat ini saya miliki Pak. Oke, akhirnya ini saya sudah dapat mendengar artinya apa yang diinginkan dan apa yang juga dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, jadi untuk kalau memang seperti itu artinya terkait dengan upaya ganti rugi ini sudah tercapai. Artinya nilai yang disampaikan oleh Pak Nofri dengan sebesar 182 juta dan Pak Rizky juga dalam hal ini menginginkan bahwa menempati tanah tersebut dan bersedia memberikan ganti rugi dengan nilai tersebut. Perlu saya tekankan kepada para pihak penggugat maupun tergugat, artinya dalam hal ini terkait ganti rugi, apakah pihak tergugat dalam hal ini bersedia melakukan proses ganti rugi dengan nilai 182 juta kepada pihak penggugat? Saya bersedia melakukan kompensasi terhadap pihak tergugat, namun saya ingin ke depannya bahwa ketika saya sudah membayar kompensasi tidak ada lagi hal-hal yang terhadap tanah saya yang itu tumpang tindih Pak. Oke, artinya begini, perlu saya jelaskan, kita dalam hal ini terkait dengan proses permohonan baik penggugat dan tergugat dan terkait dengan proses penyelesaian, ada harapan dari pihak tergugat bahwa proses upaya ganti rugi tersebut akan dilakukan dengan harapan tidak akan timbul gugatan atau gangguan di kemudian hari baik dari pihak penggugat ataupun pihak lain terkait dengan penguasaan tanah yang dimiliki oleh pihak tergugat. Dan nanti kita dapat buatkan berita acara, maka pengakhiran dari proses permasalahan tersebut, maka saya rasa pihak penggugat apakah bersedia nanti upaya melakukan pelepasan hak sebagian dari proses tanah tersebut, maka apabila pihak penggugat bersedia, maka nanti pihak penggugat dan pihak tergugat dapat melakukan upaya pelepasan hak terkait dengan objek tersebut, sebagian terkait dengan tanah yang tadi tumpang tindih, apakah dengan luas yang dimiliki Bapak pihak tergugat tersebut, Bapak bersedia melepaskan dengan luas yang sudah dikuasai, sehingga pelepasan hak sebagian tanah Bapak, maka nanti Bapak yang tanah yang Bapak miliki sehingga sudah tidak lagi tumpang tindih dengan tanah yang dimiliki oleh Bapak Rizky. Nah, nanti untuk itu saya buatkan berita acara terkait dengan mediasinya. Kemungkinan nanti berita acara mediasi tersebut dapat dibawa atau dilampirkan sebagai upaya pelepasan hak di Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang tersebut. Nanti saya rasa upaya perdamaian ini menjadi penyelesaian terkait dengan masalah-masalah yang ada di kedua belah pihak. Saya harap kira-kira ada pertanyaan dari penyelesaian permasalahan tersebut terkait dengan pelepasan hak. Apakah Bapak mengerti antara pihak penggugat dan pihak tergugat? Oke, berarti kita sepakat ya Pak ya terkait dengan penyelesaian masalah tersebut bahwa
poin penting dalam hal ini yang pertama, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut kedua belah pihak sepakat untuk dibuatkan berita acara penyelesaian, yang mana poin pertama pihak penggugat dalam hal ini meminta ganti rugi senilai 182 juta oleh pihak tergugat, dan kemudian poin keduanya pihak tergugat bersedia melakukan upaya ganti rugi senilai 182 juta yang dimintakan oleh pihak penggugat. Kemudian dalam hal tersebut pihak tergugat memohon kepada pihak penggugat agar tidak terjadi upaya tuntutan di kemudian hari setelah dilakukannya upaya ganti rugi. Kemudian pihak penggugat juga bersedia melakukan pelepasan hak sebagian di hadapan kepala kantor pertanahan sehingga tanah tersebut sudah dalam kondisi tidak terjadi tumpang tindih dan kondisi tanah tersebut dianggap selesai dan clear. Oke, demikian proses mediasi ini akan dituangkan dalam berita acara yang telah disepakati oleh para pihak dan akan ditandatangani para pihak. Saya selaku mediator dalam hal ini JP Agus Prananda, Sarjana Hukum Magister Kemateriatan, berharap bapak-bapak dalam hal ini dapat menyelesaikan prosesnya dan dapat menandatangani berita acara penyelesaian permasalahan tersebut melalui mediasi. Demikian